Suka banget, cocok banget sih gue ngerasa beda. Halo, perkenalkan nama gue Albasit. Gue juga seorang tukang cukur. Di episode Dedi Kingkas kali ini ada yang berbeda karena gue yang opening. Nah, gue pengen dipotong nih sama Dedi Kingkas dengan potongan komanya. Ini sebelumnya rambut gue. Nah, gue pengen tahu dia bisa nggak potongan komanya di rambut gue. Simak terus video ini dan kalian bakal tahu gimana caranya si Dedi Kingkas potong rambut ke gue. Koma hair. Maksud lu apa? Potong koma hair? Kenapa lo pengen potong koma hair, Bang Albasit? Gue biar ditanya aja sih sama orang. Oh, oke. Oke teman-teman, langsung aja ke tahap pertama. Artinya yang pertama gue akan basahin. Kayaknya nggak perlu dibasahin deh. Artinya nggak perlu dibasahin. Jadi gue mau langsung parting aja. Oke, jadi nggak perlu gue basahin. Dalam kondisi kering, gue akan parting rambutnya. Siapa mas? Siapa aja deh. Gue pengen nanya nih sama lu, Mas. Oke. Kan Komaher itu kan ceritanya lagi hits banget nih di makanya gue bikin konten ini dan bikin konten ini lagi supaya banyak nonton ya. Nah, sebetulnya kan Komaher itu kan nggak bisa jadi alasan, nggak bisa dipotong buat orang Indonesia karena sama-sama Asia kan. Setuju? Ya kan, kalau misalnya rambut bule diimplementasikan di rambut Asia mungkin agak susah nih. Nah kalau Komaher itu kan emang based on-nya orang-orang Asia yang biasa potong kan? Betul, notabene orang Asia dan Indonesia pun masih termasuk Asia juga kan? Asia. Ada perbedaan nggak sih mas dari partingnya atau gimana? Perbedaan dari? Parting misalnya. Kalau perbedaan kan berarti kita harus tahu ini dan ini, jadi ada dua hal yang dibedakan. Maksudnya dibedakan dengan pada umumnya, potongan pada umumnya. Oh sip, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi di Komaher ini partinya tuh ada sedikit perbedaan teman-teman. Perbedaannya adalah sectionnya gue bikin sedikit lebih rendah. Kenapa? Karena nanti hasilnya gue pingin bagian samping rambut bagian atas ini jatuh ke samping dan ada ambulan. Oke, mungkin ada jenazah yang diantarkan. Seperti itu. Bang, nggak boleh kita Oke. Yang serius ya. Oke, balik lagi. Karena gue pengen nanti jadinya rambut bagian atas yang di samping ini akan jatuh. Makanya partinya gue bikin sedikit agak rendah. Ingat, sedikit agak rendah ya teman-teman ya. Jadi itu perbedaannya Albasit. Ini karena gue juga tukang cukur kan, jadi kita sharing-sharing juga ya. Cakep. Jadi apanya yang disaring nih? Emangnya disaring? Itu juga. Oke, parting. Jadi penampakan parting gua adalah seperti ini teman-teman. Oke, sampingnya agak rendah dan belakangnya cenderung letter V, bukan yang U, bukan yang horseshoe ya bahasa Inggrisnya. Tapak kuda. Jadi V. Nah, apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya gue akan buat yang namanya baseline. Nah, cakep nih mas. Oke. Apa perbedaan baseline sama guideline? Baseline adalah garis dasar. Guideline adalah garis pandu. Garis dasar ini mengawali dari guideline. Jadi gue bikin garis dasar dulu, artinya ini dasar gua lo pengen motong. Nah itu yang gue sebut baseline. Sedangkan garis pandu, oh ini panduan gua lo yang gua buat untuk contohnya V atau gradasi. Jadi mungkin seperti itu bedanya. Cakep nggak? Oke, lanjut baseline. Kita bikin baseline dulu ya. Oke. Kursinya diputar mas. Oke. Oke teman-teman, baseline sudah selesai gue buat pakai clipper overcomb. Untuk nomor tegasnya, sekarang gue mau pakai nomor 2. Nomor 2 ini mengikuti baseline yang udah gue buat tadi. Tanya lagi lah mas. Oh iya.
kenapa udah bikin baseline terus bikin nomor 2 di posisi yang sama? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Ternyata Anda adalah seorang tukang cukur ya Mas ya? Harus dong. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Baseline ini adalah gua gunakan atau gua ciptakan sebagai patokan nomor 2 gua. Memang bisa langsung nomor 2, cuman gua pengen mempertegas baseline dan gua gunakan pakai teknik clipper overcomb. Jadi tujuannya supaya tegas baseline-nya. Tapi teman-teman boleh sih coba langsung pakai nomor 2, nggak usah pakai clipper overcomb. Kan biar gaya-gayaan aja gua. Oke, nomor 2 mengikuti baseline yang udah gua buat. Oke teman-teman, baseline-nya udah jadi ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah gue pengen bagian samping dan belakangnya gue buat low taper. Artinya taper tapi nggak yang habis banget ya untuk bagian samping dan belakangnya. Seperti itu. Tapi sambil gue ngerjain, nih gue mau tanya-tanya dulu nih ke model gue. Ya gue udah kenal baik sama dia dan gue udah tahu Instagram dia. Di Instagram dia itu ada apa barber talk kalau nggak salah sih? Iya. Apa itu barber talk? Bisa nggak dijelaskan ke kami, ke gua terutama ke pemirsa gua? Sambil gua nyukur nggak apa-apa ya? Oke. Jadi barber talks itu adalah talks about barber life. Maksudnya suatu podcast yang membahas tentang kehidupan barbershop itu seperti apa. Bukan kehidupan barbershop aja sih, tapi lebih ke pendalaman mungkin apa ya, barbershopnya selain cukurnya, atau misalnya kehidupan customernya, atau misalnya kita ngangkat suatu topik yang dimana tukang cukur itu kehidupannya seperti apa, dari suka dukanya dan lain-lain. Sebetulnya based on sih lebih ke komunikasi sih, menjelaskan komunikasinya kayak gimana. Oh gitu. Clipper tadi berisik, jadi saya mau ganti clipper, Pak. Biar Bapak ngomong di kamera kedengeran ya. Oh iya, gua gedean, woi. Woi. Jadi gua tadi geser karena pengen cari clipper yang nggak berisik. Oke. Tadi apa tadi? Komunikasi. Artinya, berarti lo tahu dong, barber talk artinya kayak komunikasi gitu. Pas banget nih, gue pengen tahu ilmu komunikasi. Ini based on teori atau based Best aja. Apa sih? Gue tahunya komunikasi itu apa sih menurut Basit? Karena penting kan buat barber kita kan ingat. Sebenarnya gue based on, oke, gue ceritain basic gue dulu. Basically gue seorang mahasiswa, ngambil jurusan informatika di salah satu kampus di Jakarta. Nah di situ gue belajar salah satu kuliah namanya kecakapan antarpersonal gitu. Nah, kecakapan antarpersonal. Nah di situ sebetulnya tujuannya ada beberapa dimensi yang dimana kita ngebahas suatu komunikasi, perannya itu buat apa gitu. Misalnya kita ngebentuk suatu engagement sama si customer, atau misalnya kita ngebuka open conversation sama customer. Apa itu engagement? Oke, gue bahas lagi. Gue dikepo-kepoin deh. Iya. Jadi Mas jangan cepet-cepet, saya ingin tahu cara menyeluruh. Iya. Ini engagementnya, oke. Definisi engagement itu kan sebetulnya bukan soal lo tunangan sama cowok sama cewek lo atau cowok lo gitu ya. Tadi gue nangkepnya ke situ. Engagement yang gue maksud adalah suatu hubungan yang dimana ternyata kita bisa ngebikin suatu hubungan emosional sama customer gitu. Nah di situ gue ngebikin suatu engagement sama si customer. Oke. Engagement itu bisa terjadi pada saat kita ngebangun conversation yang positif sehingga si customer itu tertarik sama kita dalam dunia kita, bukan soal kecukuran doang. Biasanya si customer pasti ngebahas di dalam barbershop tentang apa ya, tentang cukur rambut gitu kan. Misalnya, lo asal mana mas? Beberapa tahun nyukur. Nah, itu kan sebetulnya pertanyaan yang template gitu kan. Sangat template. Jadi gua sendiri ngalamin hampir setiap customer gua tanya pulang kerja bang ya. Maksudnya pertanyaan yang standar kayak gitu. Nah, akhirnya gue menimbulkan suatu keresahan kayak kenapa nggak gue ngebikin suatu diferensiasi yang dimana gue bisa
menceritakan yang out of the topic barbering gitu. Karena menurut gua barbershop itu tempat laki-laki tapi tempat juga semua ilmu masuk gitu. Misalnya bisa tempat gosip juga. iya, ibarat gitu. Abis ini gue di DM, ini kenapa nih? Oke, gue lanjut lagi tuh kan. Ke mana tadi? Ke pertanyaan yang template tadi. Template tadi ya. Nah, akhirnya pada saat gue melakukan customer, gue pengen ngebuat si customer ini menceritakan kehidupannya gitu kan, bukan konteksnya curhat ya, tapi ingin ngebangun relasi gitu kan. Misalnya, baik, bukan konteksnya curhat. Bukan konteks. Artinya lebih dari itu ya. Iya dong. Kalau misalnya tukang cukur mau mendengarkan pikiran customer, menurut gue itu adalah poin plus kan. Nah, oke, misalnya gue ngambil contoh case aja ya. Misalnya contoh case-nya, gue based on-nya yang tadi gue bilang, gue Mas ada semut masnya nunduk ya. Iya. Gue based on-nya. Abis itu kameranya ke bawah sini, ke bawah sini gitu muka gue. Oke. Nah, jadi nyukur kan ada tahap suruh nunduk juga dong. Jadi Mas jangan terlalu. Iya, Bapak nggak usah nyuruh saya ngomong. Bapak nyuruh saya ngomong. Dia bingung. Oke. Nah, misalnya gue ngambil contoh case tadi, gue misalnya dapat customer, dia ternyata seorang IT developer. Nah, atau misalnya dia programmer atau misalnya apapun yang berhubungan dengan komputer gitu. Dan ternyata make sense nih sama kuliah gue yang jurusannya informatika. Nah, di situ gue bisa ngebangun suatu relasi yang dimana, wah, kenapa nggak kita ngebahas tentang misalnya website tentang barbershop atau misalnya kita bikin ngebuild suatu aplikasi dan lain-lain. Nah, di situ ngebuat suatu relasi yang tujuannya bukan sekedar obrolan di barber gitu, tapi bisa mungkin menjadi bisnis dan lain-lain. Nah, disitulah si customer merasa bahwa wah, tukang cukur ini wawasannya bukan soal barbering loh, tapi juga bisa ke industri yang lain gitu. Nah, disitulah akhirnya menimbulkan suatu engagement sama customer. Dan tukang cukur sangat mungkin sekali bertemu dengan banyak orang dengan berbagai macam background. Makanya, contohnya tadi yang programmer lah, IT developer lah, gitu ya. Makanya yang tadi gue bilang, barbershop bukan soal tukang cukur motongin rambut gitu, tapi semua ilmu masuk ke dalam barbershop. Karena kita nggak menempatkan satu customer cuma dalam satu profesinya gitu. Misalnya pasti ada customer kita dokter, atau misalnya artis, atau misalnya pekerjaannya di pemerintah, government dan lain-lain. Di situ kan menambah wawasan kita kan. Akhirnya nanti kalau kita ketemu customer yang pekerjaannya sama customer kita yang lain, kita bisa ngebahas itu gitu. Atau misalnya kita ketemu customer yang dia based on-nya politik gitu kan. Terus lagi panas nih misalnya politik di Indonesia, kita kan bisa sharing, oh gimana sih Mas pandangan politik Mas gimana gini. Nanti tujuannya sih sebetulnya lebih ke billboard aja sih. Kalau misalnya nanti customer ini merasa, wah lu baru ini aja nih, selain potongannya bagus, orang cukurnya bisa diajak diskusi gitu kan. Wow. Nah, kira-kira dia buat teman-temannya lagi. Nah, itulah yang gue bikin engagement. Jadi billboard berjalan. Gue nggak nyuruh customer buat datang ke sini, tapi customer yang nyuruh teman-temannya datang ke barbershop buat ngomong sama dia. Wow. Sangat. Contohin banget gue. Sangat. Ternyata di sini gue jadi sadar bahwa seorang tukang cukur atau barber itu nggak hanya harus bisa nyukur aja. Jadi harus ada apa Mas? Engagementnya, komunikasi yang aktif dan lain-lain. Oke, jadi gitu teman-teman. Nggak pernah kan lo? Nggak ingat ya Mas? Apaan? Nggak ingat apa? Emang mau dibongkar nih rahasia lu Mas? Oke teman-teman, jadi gitu. Gue tunjukin dulu ya bagian samping dan belakangnya yang udah gue buat low taper. Seperti itu bagian samping dan belakangnya. Nah, PR-nya adalah sekarang tinggal bagian atasnya. Bagaimana caranya gue bikin koma hair yang sesuai dengan lo bilang tadi. Lo bilang coba nggak? Coba nggak? Bisa nggak? Jadi bikin rambut gue koma hair. Jawabannya adalah ya nanti gue jawab dengan hasil yang gue buat. Tapi ngomong-ngomong, dengan obrolan yang tadi, gue menangkap satu poin adalah
tukang cukur nggak boleh hanya bisa gitu maksudnya, nggak boleh hanya bisa sekedar nyukur. Mau sehebat apapun lo nyukur, kalau lo nggak bisa menyampaikan apa yang lo cukur, apa hasil karya lo, ya lo akan segitu aja. Benar nggak sih? Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, lanjut ke step berikutnya. Gua akan motong bagian atas. Sambil motong bagian atas, gua pengen tanya-tanya lagi seorang Al-Basit yang katanya seorang tukang cukur. Al-Basit, Nah, kenapa Mas? tadi gue udah tahu lo kira mengerti tentang komunikasi. Ya sekarang gue pengen tanya lo, project apa yang sedang lo buat saat ini? Atau rencana apa? Atau goal apa yang ingin lo capai dalam waktu dekat ini atau jangka panjang? Yang jelas, Tapi yang berhubungan dengan barbering ya, atau barber atau tukang cukur ya. apa ya? Intinya kalau gue sih lebih biasanya gue tetap ya, misalnya menghidupkan ngevisualisasi hasil potongan gue di Instagram ya. Oke. Tapi tujuan gue sih lebih gimana caranya gue bisa lebih banyak bergaul sama customer di intinya itu sih. Wow. Yang customernya berasal dari atau datang dari background yang berbeda-beda dan Beda-beda. macam-macam. Harus. Hampir semua background lah ya. Harus. Laki-laki kan pasti cukur. Nggak pasti juga sih, kalau rambutnya botak, rontokan itu kayaknya jarang cukur ya. Tapi mau nggak mau, mayoritas lelaki itu pasti cukur. Iya. Dan disitulah akan bertemu seorang tukang cukur. Oke, sangat menarik sekali. Koma hair sudah hampir selesai. Artinya bagian samping dan belakang udah gua buat low taper dan atasnya sudah gua trim, menyesuaikan bagian bawahnya agar terbentuk menjadi koma hair. Tapi masih ada yang kurang teman-teman, karena gua belum bikin bertekstur menggunakan gunting apa ini? Kalau teknik apa timing atau blending? Oke, bending sash, bending shisha, Ayo bedanya atau gunting sasnak atau gunting menipis, ya itulah. Pokoknya itu maksudnya ya. Iya. Oke, kali ini gua akan memblending di bagian ujung-ujungnya aja. Supaya apa? Supaya ya karena ini gunting menipis, ya supaya tipis ujungnya, tapi akan terkesan natural. Kayak gitu jadi Mas, gimana? Iya. Oi, Dap, bareng Dap. Lama nggak ada yang macam-macam. Iya ada masih udah balik kan? Gua mau beli ini di rumah kapan habis listrik rumah kontrakan. Apaan sih? Motoran sih. Kontrakan maksudnya. Kosan. Habis bulan ya sama. Biasa. Om naman tae. Yo. Yo. Ya, Jadi guys, ini adalah lighting seharga 2 juta rupiah. Ini koma hair ala Dedi Kingkat. Tolong sampaikan kepada teman-temanku di sana dan tutup video ini. Yang pertama, ini pertama kali gue motong kayak gini. Oke? Dipotongin ya. Yes. Gua suka banget, cocok banget sih gue ngerasa beda. Anjay. Oke. And then mungkin sampai di sini aja. Sampai di sini. Tapi sebelum itu, gue juga pengen promosi. Gue Oke, ada podcast. mantap. Jadi silakan sampaikan. Gue ada podcast ya based on-nya di Spotify, di Google Podcast, di Apple Podcast, dan terakhir YouTube. Cuman paling aktif di Spotify dan Apple Podcast. Bagi kalian yang suka mendengarkan tanpa ada video, ada visualisasi gambarnya, boleh banget. Di situ bakal ngebahas tentang talks about bla bla bla. Berarti nanti linknya bisa gua taruh di deskripsi ya. Boleh.
Oh, oke. Dan bagi kalian yang mau jadi narasumber juga boleh banget kita sharing-sharing untuk menjelaskan industri dogfooding seperti apa dari customer atau dari burgernya. Ada nggak, ada syaratnya nggak buat narasumber? Lo harus dari apa gitu? Nggak masalah sih, pasti kita bakal mengkonsepkan, menyesuaikan dengan keadaan si narasumbernya. Oke, berarti yang mau jadi narasumber silakan hubungin ke Albasit, DM bisa kayaknya. Boleh. Di Instagramnya juga ada, di Instagram gue pribadi ada di Albasit, dan di Instagram podcast gue yaitu Burger Talks Podcast. Itu bisa. Thank you teman-teman udah nonton video ini sampai akhir, dan gue Dedi pakainya bukan pakai i. Gue Albasit, jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Dedi Kingkas, dan jangan lupa bilang di komen sokoy. Thank you.